Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gaby Septian Murni dengan NIM 123330092 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian dari kelas Kewarganegaraan F33. Jadi saya akan melakukan video eksperimen terkait hak dan kewajiban warga negara. Izin Pak. Boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gaby Septian Murni dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Saya di sini untuk mewawancarai Bapak terkait tentang hak dan kewajiban selaku warga Indonesia. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak terkait hak dan kewajiban warga negara menurut pandangan Bapak. Ini dari program studi ya. Baiknya kalian disuruh ke lapangan itu untuk bertanya kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban selaku warga negara. Begini deh, kalau kami masyarakat awam itu ya, hak dan kewajiban selaku warga negara itu mungkin pemahamannya nggak seberapa luas seperti kalian pelajari sekarang. Jadi hak dan kewajiban itu kalau hak kami mungkin yang kami harapkan seperti inilah, toleransi beragama kami rasakan selama ini sudah bagus, tapi kita nggak tahu ya di daerah-daerah lainnya. Nah, dan satu lagi kan kamu bertanya mengenai pendidikan nih, pendidikan yang saya lihat sementara udah cukup bagus lah, memang banyak yang harus ditingkatkan, tapi itu perlu kita tingkatkan dengan SDM manusianya mungkin seperti adik-adik ini besok kalau sudah tamat orang-orang yang kompeten di bidangnya. Nah, kalau bisa harus lebih profesional lah, harus lebih mengenai layanan kesehatan, jadi saya berjalan kaki sudah bagus kalau punya ada kesehatan, jadi mungkin tidak sesuai antara pasokan dengan yang itu sudah bagus, tapi harus lebih lagi. Selaku warga negara Indonesia ini, menurut Bapak, apakah Bapak telah mendapatkan hak Bapak selaku warga negara Indonesia? Kalau hak saya rasa sudah saya dapatkan, sekalipun belum sempurna ya, itu sudah saya dapatkan. Tapi ini hak itu bisa kita dapatkan, kita juga harus tahu hak itu sinkron dengan kewajiban. Dan kita hanya menuntut hak kepada pemerintah, tapi kewajiban kita juga lakukan. Yang pertama gini, pemerintah sudah bekerja dengan maksimal dan kita sebagai warga negara juga harus mempunyai kewajiban. Pemerintah tidak bisa maksimal memberikan hak kita kalau kita masyarakat juga tidak memberikan kewajiban yang harus kita lakukan. Contohnya pemerintah kan membutuhkan anggaran dana yang harus kita mungkin terutama dari pajak dan tambahan lain juga. Satu gini deh, kalau saya bilang ya, si kalian kamu bertanya ya, harapan kami selaku orang tua atau masyarakat awam biasa, kalau kami mungkin udah seperti awam seperti ini dan betul dari sini dan kamu orang kan sekarang lagi dalam bidang pendidikan, lagi tertulis orang bagian keguruan. Harapan saya profesional lah di bidangnya. Karena apa, SDM manusianya harus kita bangun, SDM manusia ini dicontoh kepada profesional orang. Contohnya instrumen negara ini berjalan kalau kita profesional semua di bidangnya. Contohnya kayak kamu kan dari jurusan instrumen apa? Teknologi industri pertanian. Ya jelas kita di Indonesia kan pertanian dan agrikultur. Kalau SDM manusia sudah bagus, kalau maksimal semua, kalian pengelola yang baik, selain daripada pajak yang kita berikan kepada pemerintah, kalau bisa mengelola negara ini dengan bagus, kita bisa melakukan ini lebih banyak. Nah, jadi kita bisa jadi makmur negara ini. Jadi semua pasti akan sinkron antara hak dan kewajiban. Dan satu lagi masyarakat juga pasti merasakan bagaimana pemerintah itu mengayomi dengan dana yang cukup. Dan satu lagi mengenai perihal bisnis itu pasti kita sudah kaya, tapi pengelolaannya mungkin belum maksimum. Tapi kalau hari-hari nanti udah tamat, harapan kami selaku warga masyarakat biasa, apalagi ini kerja kan tujuan nih. Ya kalian yang bisa mengelola dengan lebih bagus, kalian yang bisa mendukung. Nah, kalau kita lihat di lapangan memang masih banyak tumpang tindih, tapi sekalipun tumpang tindih, kita selaku warga negara, kita berhak dan wajib juga mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Kitalah yang jadi instrumen elemen yang bisa mengedukasi. Jadilah role model dalam segala hal. Kenapa? Hanya dengan kita memberikan edukasi role model, memberikan kendaraan kepada masyarakat, agar masyarakat itu lebih paham dan lebih mengerti. Ada pertanyaan lagi? Menurut Bapak, hak dan kewajiban warga negara Indonesia ini sudah seimbang atau tidak? Kalau seimbang atau tidaknya itu pasti belum seimbang lah, masih banyak tumpang tindih. Apalagi kita tahu ya, nah itu mengenai gini deh, masyarakat itu mungkin dia belum bisa melakukan haknya, menerima haknya, mungkin ada elemen-elemen di masyarakat atau yang pemerintahan mungkin belum bisa bekerja maksimum. Kita tidak tahu apa kekurangan dana atau kekurangan pengetahuan, kita harus melihat dari sudut mana kita datang. Yang kedua mungkin atau dana-dana dari manapun yang belum cukup untuk masyarakat mungkin bisa jadi. Dan satu lagi mengenai kewajiban masyarakat. Setiap masyarakat itu kan semua pasti bisa melakukan kewajibannya seperti membayar pajak atau apalah yang harus kita adu kepada pemerintah. Tapi kan kalau kita lihat dulu situasi ekonomi. Nah, ekonomi mungkin agak memburuk, jadi mungkin pajak juga agak sulit. Satu lagi, kita juga kan bagaimana ya? Kita ini masih negara berkembang. Jadi kita ini terkhusus kepada adik-adik semua kan. Harapan kami selaku masyarakat awam, kita ini kan sekolah. Jadi kita harus jangan kita hanya habis belajar aja. Kalau bisa, marilah kita mulai mengajar, karena belajar dan mengajar itu sama. Kalau belajar saja tanpa mengajar itu kesia-siaan. Kalau bisa belajar sambil mengajar itu yang paling pertama. Dan satu lagi, ilmu jangan dipendam. Memang udah masanya lah kita semua bergerak. Gimana sih cara mengedukasi orang dan kita pahami juga orang-orang yang belum paham. Nah itu aja kalau harapan kami selaku orang awam.
Karena apa? Warga negara itu kan makmur atau tidaknya tergantung sumber daya manusia. SDM manusianya nggak mungkin bisa meningkat tanpa kecerdasan. Nah, bagaimana mencerdaskan kehidupan anak bangsa, yaitu memang tugas negara dan kewajiban negara. Selain daripada negara, ya kita warga negara juga harus ikut serta dan berperan di bidang ini.